rakyat Indonesia gagalkan pemilihan negara Papua itu. Melintasi kapal kita sambil menembakkan peluru suaranya. Dan mereka tahu MTB itu mesti bawa torpedo lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok saya akan menyampaikan sebuah monumen yang ada di Kota Tegal, yaitu Monumen Yesus Sudarso. Mari kita simak video berikut. So baby, come with me. Yosepat Sudarso, atau yang lebih dikenal dengan Yosu Darso. Ia adalah seorang komodor KRI Macan Tutul berkebangsaan Indonesia yang tewas dalam pertempuran Laut Aru setelah kapalnya yaitu KRI Macan Tutul tenggelam akibat serangan dari penjajah Belanda. Ia lahir pada tanggal 24 November tahun 1925. Tepatnya di Salatiga. Ia lahir dari pasangan bernama Soekarno Darmo Prawiro dan Mariam. Ia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Kastini. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 5 orang anak. Komodor Yesus Sudarso tewas dalam peperangan yang terjadi pada tanggal 15 Januari tahun 1962. Di Laut Arafura. Sebelum benar-benar tenggelam, ia sempat menyerukan semangat pertempuran lewat radio. Bubarkan semangat pertempuran. Macan Tutul tenggelam dengan gentleman. NF. Deru pesawat tempur Belanda membelah kesunyian malam di Laut Aru pada 15 Januari 1962. Tepat hari ini 58 tahun yang lalu. Dijatuhkan, Samudra Pasifik yang semula gelap gulita menjadi terang benderang. Operasi senyap 3 kapal Republik Indonesia atau KRI di perairan Maluku itu ketahuan. Dikisahkan di dalam buku yang ditulis Muhammad Umar, Laksda TNI Angkatan Laut Anumerta Yosapat Sudarso pada tahun 2006, Macan Tutul lantas pasang badan sebagai umpan, memberi peluang 2 KRI lainnya meninggalkan medan laga. KRI Macan Tutul harus berhadapan dengan kapal perang Belanda bernama Karel Dorman yang siap menembak. Tembakan pertama meleset, namun di kesempatan kedua, Macan Tutul kena telak. Kapal buatan Jerman Barat yang dibeli pada tahun 1960 itu pun terbakar dan perlahan karam. Pekik kobarkan semangat pertempuran melengking dari saluran radio di 2 KRI lainnya. Itu suara Yesus Sudarso. Serangan pun berhenti, suasana kembali sunyi. Pada saat Yesus Sudarso gugur dalam pertempuran di Laut Aru pada 15 Januari 1962 itu, ia menjabat sebagai Deputi Operasional KSAL atau orang nomor 2 di Angkatan Laut Republik Indonesia. Pada 19 Desember 1961, Presiden Republik Indonesia Soekarno mendeklarasikan Tri Komando Rakyat atau Trikora untuk membebaskan Papua dari Belanda, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.
Yosudarso terlibat sentral dalam rangkaian operasi militer yang ternyata menjadi bakti terakhirnya untuk nusa dan bangsa ini. Julius Paur dalam buku Konspirasi di Balik Tenggelamnya Macan Tutul tahun 2011 menuliskan bahwa rapat Dewan Pertahanan Nasional di Istana Bogor pada 20 Januari 1962 untuk membahas insiden Laut Aru yang berlangsung tegang. Kolonel Mursyid yang turut dalam rombongan Kolonel Sudomo di KRI Macan Kumbang membantah operasi tersebut ilegal. Ia menyebutnya sebagai gerakan sukarela karena sudah disepakati para petinggi militer meskipun tidak disampaikan kepada pemerintah karena tujuannya hanya mencari informasi kekuatan Belanda. Terlepas dari apa yang disebut oleh Pur sebagai konspirasi dalam operasi senyap tersebut, Yosudarso telah mengorbankan nyawanya untuk Republik dan demi menyelamatkan rekan-rekannya. KRI Macan Tutul tenggelam bersama 24 yang ikut bersamanya sebagai kusuma bangsa. Sedangkan 53 orang yang selamat dijadikan tawanan oleh Belanda. Selain mendapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia, nama Yosudarso juga diabadikan sebagai nama banyak sekolah Katolik di berbagai daerah. Yos memang seorang penganut Katolik taat yang mengabdikan karir dan hidupnya untuk Indonesia. Yosudarso gugur meninggalkan istrinya Siti Kustini dan 5 orang anak. Serius banget sih nonton videonya. Istirahat dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin sedikit bertanya, Pak. Kelompok 4 ya? Iya. Yang letaknya di Budi ya? Iya, Pak. Keren. Dulu SPG dan SGO. Jadi Iya, sebelumnya. Oke, saya tahu persis. Terus, mau tanya apa? Kami ingin bertanya tentang beberapa penjelasan tentang sejarah monumen ini, Pak. Monumen Yosudarso. Memang ini kan monumen yang perdana, yang pertama. Kenapa diadakan monumen Yosudarso? Karena yang pertama kali diadakan pasukan dan pendidikan Angkatan Laut di Tegal ini. Ya. Nang kene, nang Tegal ke pusat pertama pendidikan Angkatan Laut dan pasukan Angkatan Laut di Indonesia. Nang kene, nang Tegal, sehingga cocok sebagai kota maritim. Itulah Yosudarso, pahlawanku Yosudarso. Saya juga mau bertanya, Pak. Ya, boleh. Kenapa monumen Yosudarso itu termasuk warisan lokal ya, Pak? Oh, warisan lokal. Karena monumen Yosudarso itu kan ada di Kota Tegal. Ini kan di daerah ya. Warisan lokalnya karena di daerah kita upayakan untuk dikembangkan sebagai wisata Kota Tegal. Jadi wisata daerah untuk memajukan Kota Tegal di area nasional. Oke. Seperti inilah rupa monumen Yosudarso. Monumen ini didirikan pada tahun 1968, dibuat oleh seniman Sabto Hudoyo dari Yogyakarta. Monumen ini diresmikan pada tanggal 15 Januari 1969 oleh Deputi Khusus Laksamana Muda Laut Soeharno, bertepatan dengan peringatan Hari Dharma Samudra.
Monumen ini berupa piramida yang terpotong, terbuat dari beton yang dilapisi marmer hitam. Di bagian puncaknya terdapat patung dada Komodo Yosudarso yang dibuat dari perunggu. Tinggi berkeseluruhan tugu mencapai 9 meter dan terletak pada area seluas 49 meter persegi. Patung ini menghadap ke arah Jawa. Terdapat simbol ALRI, nama-nama pahlawan yang gugur, serta prasasti peresmian yang berbunyi Monumen Yosudarso diresmikan oleh Panglima Angkatan Laut Laksamana Muda Moljadi, Tegal, tanggal 15 Januari 1959. Sebenarnya, puluhan tahun sebelum berdirinya monumen tersebut, tepatnya pada bulan April tahun 1950, ternyata di zaman kolonial Belanda pernah berdiri sebuah tugu monumen orang Belanda yang bernama Insinyur Lamingga. Namun pada tahun 1960-an, tugu tersebut sudah tidak ada. Jika kau tanya apa jasaku, akan aku jawab tidak ada. Jika kau tanya apa baktiku, akan aku jawab tidak ada. Aku hanya melaksanakan kewajiban, tidak lebih, tidak kurang. Bahkan bendera Victory yang kukibarkan bukan pula bendera pahlawan, tetapi hanya bendera kewajiban yang akan tetap kunaikan. Terima kasih Patimura. Terima kasih para janto Patimura. Kita akan bertemu lagi di Laut Biru di bawah bendera kewajiban. I know